Nah, balik lagi ke kata Yasha. Yod Shin Ayin. Menyelamatkan. Juru selamat. Seperti gambar ini. Menyelamatkan yang memberikan dampak keselamatan. Dan inilah yang terdapat dalam diri Yesus Kristus. Sebagai Moshiach. Balik lagi ke ayat utama kita. Anohi Adonai. Ve'en Nibaladai Moshiach. Akulah Adonai. Akulah Tuhan. Dan tidak ada yang selain lainnya daripadaku, Moshiach. Ketika Yesus disebut Hamoshiach, ketika orang-orang meneriaki Yesus Hoshana, itu sebenarnya adalah satu pujian bahwa Yesus Kristus adalah Adonai itu sendiri. Karena Yesaya 43 ayat 11 betul-betul menyatakan tidak ada juru selamat yang lain selain daripadaku. Ya. Nah, kata Nibaladai itu menarik sekali. Ya, ini yang bisa kita bandingkan juga la ilaha illallah. Nibaladai. Mi itu dari, bal itu beli, ya, tidak ada. Terus kemudian i. Ad itu selainnya. Ad atau lagi, ya. Terus kemudian ada i. Jadi dari tidak ada lagi selain lainnya daripadaku. Jadi umi baladai. Betul-betul tidak ada penyelamat selain daripadaku. Jadi seandainya kita merendahkan Yesus Kristus kurang dari Tuhan, ini akan bertentangan dengan Yesaya 43 ayat 11. Karena sang penyelamat itu adalah Yud-Vavhe itu sendiri. Ada amin di sini? Amin. Amin kan? Nah, ini adalah bentuk-bentuknya. Dan pada Yesaya 44 ayat 6 kita baca, beginilah firman Tuhan. Raja dan penebus Israel. Ya. Adon Olam. Ya. Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ya. Koh Amar Adonai. Melek Israel. Vego Alo. Dan penebusnya. Adonai. Ya. Sefaot. Semesta alam. Tuhan semesta alam. Ani. Ya. Aku adalah. Rishon. Ani. Rishon. Aku adalah yang pertama. Veani. Akharon. Dan aku yang kemudian. Umi baladai. Dan tidak ada selain lainnya daripadaku. Ya. Selain lainnya daripadaku. Elohim. Elohim. Tidak ada Allah selain lainnya daripadaku. Wow, ya. Ayat ini sangat kuat sekali. Dan kemudian ketika Yohanes itu diberikan satu wahyu melihat surga itu bagaimana, ada seorang yang berfirman mirip dengan apa yang ditulis dalam Yesaya 44 ayat 6. Nah, Anda lihat di sini ya. Goalo. Nah, ini yang ditanyakan Ibu tadi ya. Goel. Sang penebus. Nanti kita akan belajar ini. Kelas yang selanjutnya. Dia yang awal dan dia yang akhir. Nah, kemudian ada sosok yang bilang, aku yang awal, aku yang akhir. Mengenai yang awal dan yang akhir tadi, bandingannya dengan Yesaya 44 ayat 6, yaitu kita baca dalam Wahyu 1 ayat 8. Ada sosok yang bicara kepada Rasul Yohanes, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Anda lihat di sini, ini kalau Anda bisa membaca naskah Ibrani, Anda baca ini dengan bergetar. Koh Amar Adonai. Kata Koh Amar, ini lazim di kitab Yesaya, dan yang mengucapkan itu adalah
suatu ungkapan yang diucapkan oleh Tuhan yang ditujukan kepada Yod He Vav He saja. Koh Amar. Perhatikan. Terus Kok aman? pada Wahyu 1 ayat 8 kita baca. Ya, aku adalah Alfa Omega. Firman Tuhan Allah. Ani Ha-Alef. Ve Ha-Taf. Aku adalah Alef dan Taf. Alef Taf. Rosh Vashuf. Yang awal dan yang akhir. Neum Adonai Elohim. Hahove. Ahofi. Yang ada sekarang ini. Vehaya. Yang sudah ada. Veyafu. Nah, seperti Adon Olam tadi. Vehu Haya. Vehu Hove. Vehu Yihye. Yang Maha Kuasa. Elohe Shevaot. Jadi Tuhan semesta alam. Yang menyatakan ini adalah seorang yang bernama Yesus. Dia menggunakan formula yang ditulis pada Yesaya 44 ayat 6. Kalau ada sosok yang dengan PD-nya mengatakan aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan itu didengar oleh seorang Yohanes. Apa yang ada di pikiran Anda? Dia Allah, dia penguasa. Dia Allah, dia penguasa. Ada amin di sini? Amin. Amin ya. Amin. Baik, silakan Bapak yang tanya tadi. Mengenai aku Alfa dan Omega, karena itu dan saya pikirnya kadang-kadang itu saya awal dan saya akhir. Di tengah-tengah itu saya ada. Jadi saya melihatnya yang menciptakan adalah Tuhan, yang menghakimi kita nanti adalah Tuhan juga. Jadi Alfa dan Omega di tengah-tengah itu adalah pilihan bebas kita. Apa itu salah interpretasinya? Kalau Anda melihat di sini ya, bahasa Yunani dulu, yang dimana Rasul Yohanes menulis ya, ego eimi. Nah, kata ego eimi itu hanya digunakan Rasul Yohanes untuk Yesus. Berarti Yesus adalah ego eimi, berarti yang dirujuk sebagai anihu, dia adalah Yud He Vav He. Dia adalah Alfa. Aku adalah Alfa dan Omega, ya, awal dan akhir. Apakah tengah-tengahnya bukan Yesus? Anda lihat di sini ada Ho-on. Ego eimi ho-on. Siapa yang mengucapkan ini? Ego eimi ho-on. Eye asher eye. Yud He Vav He. Yud He Vav He. Ho-on itu sekarang, Pak. Jadi aku yang sekarang ada. Nah, bahasa Ibrani nulisnya hahove. Yang sekarang sedang ada. Di sini. Hahove. Sekarang. Jadi dia awal dan akhir, sekarang pun ada. Jadi bukannya sekarang ini pilihan boleh kita rujukan kepada siapa saja, tidak. Dia hari ini pun ada. Sekarang ini ada. Dulu ada, hari ini ada, besok ada. Jadi tapi itu bukan berarti mengontrol, Bu. Apakah Tuhan mengontrol dunia kita sekarang ini? Di mana ada iblis dan lain-lainnya? Apakah kalau ada iblis terus Tuhan nggak bisa kontrol? Anda baca Ayub 1 ayat 6. Yang dimana waktu itu ada sidang ilahi. Nah, sidang ilahi itu didatangi oleh Bene Ha-Elohim. Siapa itu Bene Ha-Elohim? Bene Ha-Elohim itu adalah para malaikat sidang ilahi. Kemudian datang pula iblis. Kalau iblis ikut datang dalam sidang ilahi, kok bisa sih? Kenapa bisa? Diizinkan mungkin. Masih. Karena iblis juga dalam kontrol Allah. Betul. Jadi hari ini, ya, corona. Iblis menguasai dunia, tapi dunia sudah dikalahkan oleh iman kita. Amin. Bisa itu kan? Amin. Ya. Maksud, hari ini ada corona. Nah, apakah Tuhan tidak berdaulat gara-gara corona? Berdaulat. Tuhan mengizinkan. Tuhan mengizinkan. Apa dampak baik corona bagi dunia? Karena kita menghadapi badai, maka Tuhan akan memberikan jalan bagi kita untuk kebaikan kita. Ya, tapi Anda lihat banyak yang cari Tuhan. Satu kebaikan dari corona. Pembersihan bumi. Tetap ada maksud. Alamnya lu semakin ya, betul. Itu kemarin ada yang motret udara Jakarta jadi biru. Iya. Ya kan? Nah, terus ada yang
video lagi di Spanyol itu ada gerombolan babi hutan itu bisa jalan-jalan di kota. Nah, di Itali ada monyet-monyet berenang di halaman kolam renangnya hotel. Mereka Apakah berarti corona dari Tuhan, Bu? Apakah itu berarti dari Tuhan? Dampak yang baik untuk ekosistem, bukan? Nah, maksud saya, apakah Tuhan memberikan kita corona, Pak? Kenapa tidak? Tuhan tidak pernah berbuat mencobai kita, tidak pernah membunuh atau tidak pernah ada ayat saya rasa mengenai itu. Jadi Tuhan itu merespon. Apakah yang baik saja yang mau kita terima, yang buruk kita tidak mau terima? Itu sih pertanyaan masih bayi, Bu. Ya, ini anak boleh ditafsirkan ya. Ini sudah dewasa kita tidak semua, sedang kan? ini belajar mengenai implikasi firman. Kita belajar tentang firman secara harfiah di sini. Betul. Nah, ini penafsiran bisa saja kan, tentang tapi pastoral nanti kembali ke laptop. para bapak gembala yang ada di sini lebih fasih bicara daripada saya. Ya? Siapa yang masih bayi merasa jenuh. Bapak-bapak yang ini sudah menjadi dalam ranah pastoral lebih bisa menjawab daripada saya ya. Tapi Corona saya percaya, bukan dari Tuhan tapi dari Wuhan, Bu. Tapi saya percaya ada dampak baiknya. Nah, ini kan Tuhan sedang memberikan satu titik nol bagi ekologi alam semesta ini kan ya. Lubang apa itu kan sudah mengecil katanya kan. Ya. Lubang. Jadi kita disuruh tiarap sebentar ya, sabar ya. Oke, baik. Yang lain, silakan. Ya Bu, saya sangat tertarik tadi Bu. Agak ke belakang sedikit, bisa Bu ya? Yang tadi saya tertarik si Judas tadi itu Bu. Aduh, memang jadi merinding saya dengarnya Bu, gitu. Rupanya nama aslinya Yehuda kan gitu. Iya. Banyak orang Kristen menamai anaknya Yehuda, tapi nggak ada yang berani ngasih nama anaknya Judas kan? Ganti nama dong ini. Penggemar Judas. Penggemar Judas Bapak ini udah pelian. Berarti yang Yehuda sudah terjebak. Nama yang sama kan? Oh, pertanyaannya Bu gini Bu. Iya. Pertanyaannya, pantaslah, apakah bisa dikatakan, karena kan ada juga fitnahan kepada Yesus bahwa yang disalib itu seolah-olah Judas gitu. Apa karena pengaruh nama Yehuda itu, Bu? Saya tadi merinding dengan itu. Ya, baik. Ada tuduhan-tuduhan bahwa Yesus tidak jadi disalib. Yang disalib adalah Yudas. Nah, ini kan orang-orang yang mengcounter ini adalah orang-orang yang tidak percaya. Tetapi kebenaran kita itu menuliskan bahwa Yesuslah yang disalib. Bahkan dalam Mishnah Sanhedrin 43a atau dalam naskah-naskah sejarah lainnya itu menuliskan bahwa Yesus itu disalib. Orang Yahudi kala itu kan musuhan dengan orang Kristen. Ya kan? Orang Yahudi bilang yang disalib itu Yesus. Ya Yesus, bukan yang lain. Kan kita nggak berteman kala itu. Jadi nggak ada benefitnya buat orang Yahudi untuk menulis hal itu kan. Ketika kebangkitan. Memberikan benefit bagi orang Kristen. Dia menulis Yesus ben stada itu disalib pada Erev Pesak. Nah, nulisnya tepat lagi Erev Pesak. Nah, ini juga bahasan kita kelas sebelumnya. Ya, baik, kita sekarang masuk pada sesi terakhir.